Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Tribuners. Bersama saya lagi Hanif Mustafa dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan juga Hukum. Hari ini kita akan membahas tentang seputar profesi advokat dan juga hak imunitasnya. Nah, sudah hadir bersama kita yakni Ketua Ikatan Advokat Indonesia IKADIN Lampung, yakni Bang Alian Setiadi. Selamat siang Bang. Halo. Assalamualaikum. Oke, sehat ya Bang ya hari ini Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Bang atas waktunya Bang, meskipun agak sibuk kayaknya hari ini. Oke, siap-siap. Bang, oke lah kita lanjut langsung aja ngobrol-ngobrol terkait tentang profesi advokat. Nah, mungkin kan ini Tribuners juga belum paham nih terkait profesi advokat ini. Nah, advokat ini kan profesi yang dilindungi undang-undang Bang. Iya, siap. Bisa dijelaskan lebih rinci sih Bang, supaya Tribuners sih lebih paham nih. Seperti apa sih Bang? Iya, pertama kalau kita melihat profesi advokat itu dalam sistem peradilan pidana, criminal justice system, di situ ada lembaga penegak hukum. Berdasarkan undang-undang advokat, advokat adalah penegak hukum. Yang kita tahu dalam sistem peradilan pidana itu, di mana garda terdepan itu adalah kepolisian. Nah, setelah ada kepolisian, ada kejaksaan, terus persidangan di pengadilan itu ada hakim dan ada lapas, lembaga pemasyarakatan. Nah, dalam proses kepolisian, kejaksaan, dan pada persidangan, nah disitulah tugas dan fungsi advokat berperan. Nah, artinya dalam sistem peradilan pidana tersebut, ini peran semua aparat penegak hukum, ya kan, konsisten untuk menjaga keadilan, kebenaran dalam konteks penegakan hukum. Nah, di situ, nah artinya berdasarkan undang-undang advokat, advokat ini adalah penegak hukum, gitu. Oh, seperti itu, siap-siap. Bang, kan ini kadang Tribuners juga bertanya-tanya, mungkin ada yang belum paham juga. Ada dua istilah, advokat dan juga pengacara, Bang. Mungkin itu ada bedanya atau sama aja, Bang, antara advokat dan sama juga aja, pengacara? sama aja. Sebenarnya itu sama aja, tapi kalau istilah undang-undangnya itu adalah advokat. Nah, tapi kita bilang pengacara ataupun penasihat hukum. Nah, itu sama saja profesinya, istilahnya seperti wartawan, jurnalis. Kan? Nah, itu sama saja. Nah, tapi kalau dia berdasarkan undang-undang 18 tahun 2003 itu adalah advokat. Tapi kalau prosesnya ataupun pekerjaannya membela, mendampingi klien, menangani perkara, membantu masyarakat, baik masyarakat miskin, tidak miskin, ataupun masyarakat yang intinya yang berhadapan dengan hukum. Oh, siap. Mungkin ada latar belakangnya sih Bang, bisa membedakan antara dua istilah itu. Ada latar belakangnya nggak sih Bang? Atau memang udah muncul begitu aja gitu? Ya, itu kalau latar belakangnya ataupun sejarahnya ya, itu setelah disahkan Undang-Undang 2000 tentang advokat. Nah, artinya kesetaraan ataupun keseragaman bahasa itu kenalnya adalah advokat. Nah, tapi dalam keseharian ataupun dalam pendidikan hukum ataupun di kampus ada istilah lain juga dikenal, misalnya penasihat hukum ataupun pengacara. Nah, tapi sama saja. Nah, tapi untuk menjadi seorang advokat, hal yang harus dimiliki ada pertama dia adalah sarjana hukum. Nah, sudah itu dia mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Nah, dia ujian. Nah, sudah itu dilantik. Nah, baru dia bisa menangani ataupun menyelesaikan perkara-perkara ataupun mendampingi klien baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Oh gitu Bang, siap-siap. Bang, izin Bang, ini kan juga masih ada pemahaman yang keliru ya Bang, bahwasanya advokat itu seolah-olah membela mati-matian kliennya walaupun kliennya sebenarnya salah. Nah, sebenarnya apa sih yang dibela dari advokat dari si klien sih Bang? Iya, pertama advokat itu dalam konteks penegakan hukum ya, dia sebenarnya mendampingi klien. Mendampingi itu dalam konteks dalam tanda kutip itu dia bisa membela hak-hak kliennya, sudah itu bisa membantu menangani permasalahan klien ataupun masyarakat yang sedang ditangani perkaranya. Nah, artinya dalam proses itu
ya advokat bisa mendampingi. Oh, gitu, Nah, Bang. sudah itu dalam proses penegakan hukum misalnya kita tahu misalnya ada seorang tersangka korupsi Iya, Bang. atau pelaku pembunuhan. Nah, Iya. dalam kerangka hak asasi manusia, ya kan, itu siapa saja warga negaranya, siapapun orangnya, apapun latar belakang kasusnya, pendidikannya, nah itu wajib dibela. Nah, misalnya ada contoh pelaku pembunuhan misalnya atau yang sangat ekstrim kita kenal di Indonesia waktu itu perkara kanibalisme ya, Oh, gitu ya, Sumanto. mantau itu, Bang. Kan bagaimana kecaman Iya. ataupun ini kok mau sih pengacara membela pelaku pembunuhan, mayatnya dimakan gitu, kok harus dibela juga. Nah, ini ada dalam terminologi hukum pidana kita ada namanya hak tersangka. Nah, artinya hak tersangka ini juga nggak boleh dikesampingkan oleh penegak hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat sendiri. Iya, Nggak boleh ini wajib didampingi, apalagi misalnya dalam kasus-kasus yang ancamannya di atas 5 tahun, misalnya pelaku pembunuhan, Iya, Bang. 340, ya kan 338, nah itu kan di atas 8 tahun semua. Nah, sudah itu pelaku-pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ancamannya di atas 5 tahun semua. Nah, tersangka ini wajib didampingi oleh seorang advokat dalam pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan sampai dengan di pengadilan. Nah, mendampingi itu dalam artian ini bukan kita membela yang salah gitu. Iya. Nah, tapi memastikan hak-haknya si tersangka tersebut dalam memberikan keterangan, memberikan pernyataan ataupun memberi pada saat didampingi ini dia bebas dan merdeka memberikan keterangan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terjadi. Nah, kita juga tahu misalnya dalam proses penegakan hukum ada intimidasi, Iya, Bang. ada ancaman. Nah, artinya kan seorang advokat ada kekerasan. Nah, di situ seorang advokat mendampingi kliennya ataupun pelaku tindak pidana, misalnya pelaku pembunuhan. Nah, minimal dia tidak boleh disiksa, ya kan, tidak boleh diintimidasi. Nah, kita harus menjamin juga hak tersangkanya, dia bebas, ya kan, merdeka memberikan keterangan yang itu tidak boleh di bawah ancaman, tidak boleh di bawah tekanan. Oh, gitu, Bang. Siap. Berarti memang sudah diatur ya, Bang, untuk hak-hak pelaku tindak pidana lah istilahnya. Iya, itu sudah diatur dalam hukum pidana kita ya, di Indonesia ada hak tersangka, Iya, ada hak-hak korban. Nah, artinya itu semua harus dipenuhi. Nah, misalnya perkara yang saya bilang tadi, iya, tuntutan di atas 5 tahun, misalnya pelaku pembunuhan ataupun pelaku kekerasan terhadap anak yang ancamannya 25 tahun, disidangkan. Nah, dalam teori hukum pidana kita, apabila si tersangka itu tidak didampingi penasihat hukum, nah dia bisa bebas demi hukum. Oh, seperti itu, Bang. Iya, nah artinya terkadang hakim juga melakukan penunjukan advokat. Nah, biasanya di pengadilan itu ada posbakum ya. Artinya tidak ada advokat yang membela, misalnya karena perkaranya tersorat publik, pelaku pembunuhan. Nah, tapi dalam konteks hukum acara wajib didampingi. Nah, ketika kita berbicara wajib, maka ada dampaknya ketika tidak didampingi. Dia pasti putusannya nanti harus lepas karena tidak didampingi dengan ancaman di atas 5 tahun. Nah, artinya itu termasuk hak tersangka. Jadi bukan hanya di kepolisian saja, di kejaksaan, tapi pada saat di persidangan, nah, hakim yang melihat perkara itu di atas ancaman 5 tahun pasti dia akan menyatakan kepada dakwanya ataupun kepada si tersangkanya wajib didampingi, maka pasti akan dipanggil itu posbakum yang ada di pengadilan setempat untuk mendampingi si tersangka. Oh, seperti itu. Siap. Nah, Bang, kita kembali lagi ke masalah advokat juga, Bang. Bang. Kan ini juga ada pemahaman keliru juga dari masyarakat bahwasanya advokat tuh seolah-olah kebal hukum, sama seperti wartawan lah, Bang, istilahnya seperti itulah. Kelihatannya, ini kebal hukum banget nih. Nah, Bang, dari Ketua Ikadin nih, mungkin penjelasannya seperti apa sih? Nah, kalau
di dalam undang-undang advokat ya, artinya saya juga tidak sepakat ya kan seorang advokat ataupun wartawan ataupun hakim, kejaksaan ataupun kepolisian ini dikatakan kebal hukum karena Gitu. kita adalah pelaku profesi. Nah, biasanya pelaku profesi ini diatur oleh undang-undang. Nah, misalnya kalau wartawan kan dia ada undang-undang pers. Iya. Kalau advokat ada undang-undang advokat, polisi ada undang-undang Polri, undang-undang kejaksaan, dan undang-undang kehakiman. Nah, artinya seorang yang menaungi sebuah profesi itu dia dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Oh, gitu, Artinya bukan bahasa kebal hukum, dijamin dan dilindungi undang-undang terhadap kegiatan ataupun profesi ataupun pekerjaan yang sedang dilakukannya. Nah, artinya saya tidak sepakat juga ada penegak hukum, advokat ataupun kita wartawan ataupun LSM misalnya dikatakan karena yang tahu hukum ini kebal hukum. Bukan seperti itu, tapi prinsipnya dia seorang profesi itu dia wajib menjalankan tugas dan profesinya berdasarkan undang-undang. Nah, misalnya kayak seorang wartawan nih, dia diatur oleh undang-undang pers. Nah, misalnya dalam dia mencari berita dia memeras si pelaku narasumber. Nah, artinya itu sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan undang-undang pers itu sendiri. Nah, begitu juga advokat. Advokat dilarang misalnya menjanjikan perkaranya menang, itu bisa dicabut, ataupun tidak menangani perkaranya tapi mau uangnya saja. Nah, itu kan artinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan profesi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga misalnya Polri. Yang Polri melakukan tindakan kalau misalnya di lalu lintas ngambil tilang segala macam, tapi uang itu nggak disetor ke negara, dimasukin di kantongnya pribadi. Nah, itu pelanggaran profesi, termasuk kejaksaan ataupun hakim yang mau mutus ini berapa nih uangnya. Nah, itu sebenarnya di luar koridor profesi. Nah, artinya saya bisa nyatakan ketika perbuatan ataupun profesi itu dia sudah melanggar undang-undang, maka dia tidak bisa dikatakan kebal hukum, ya harus diproses. Seperti itu, siap-siap. Jadi dengan kata lain, advokat juga bisa terjerat hukum juga, Bang ya. Tapi sejauh mana sih, Bang, bisa advokat itu bisa terjerat hukum dan mungkin melakukan apa itu, Bang? Secara spesifiknya mungkin bisa. Kalau di undang-undang advokat di ketentuan pasal 16 ya, 16 Iya, Bang. Undang-undang 18 tahun 2000 tentang advokat itu kalau di advokat dikenal hak imunitas ya. Nah, hak imunitas itu jadi bukan kekebalan dia terhadap hukum, tapi seorang advokat itu ketika menjalankan profesinya sebagai advokat untuk kepentingan pembelaan kliennya, tapi harus didasarkan dengan itikat baik. Nah, itikat baik ini harus dilandasi dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Nah, artinya ketika seorang advokat, misalnya advokat ini sedang membela pelaku pembunuhan misalnya, dia mendampingi, sudah itu dia di kepolisian, sudah itu dia sidang. Nah, terus ada yang melaporkan, ini kenapa pengacara kok membela pelaku pembunuhan misalnya, dilaporkan. Nah, itu dia kebal terhadap profesi ataupun laporan seperti itu. Artinya ketika dia menjalankan pekerjaannya yang berdasarkan hukum tadi, itu tidak bisa dituntut baik secara hukum pidana maupun digugat juga secara hukum perdata. Nah, artinya ketika itu benar ya melakukan profesinya. Nah, saya mau contoh kasus ya. Contoh kasus misalnya di Indonesia. Nah, kemarin yang sangat-sangat center kasusnya Pedrick ya, yang dia kalau kita lihat kalau kita melihat sehingga ditetapkan sebagai tersangka itu dalam pembelaan kliennya itu merekayasa kasus sampai kepalanya benjol kayak segede bola pingpong ya kan. Nah, waktu itu hingga dirawat. Nah, artinya itu ada upaya-upaya untuk melarikan tersangkanya, untuk menghindari pemeriksaan. Nah, artinya kan itu di luar kerja-kerja profesi advokat. Nah, belum lama lagi di Lampung kemarin ada rekan sejawat kita, DS, ya kan. Dia dalam saya nggak tahu terhadap materi perkaranya, tapi saya sekilas ada perkara kasus tanah di terminal Kemiling, pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas
perhubungan. Nah, saya nggak tahu. Nah, tiba-tiba ada proses penutupan jalan, sehingga si advokat tersebut diamankan oleh Polres, berikut juga si kliennya tersebut naik. Nah, artinya kita harus fair, ataupun kita harus melihat peristiwanya seperti apa. Apakah dalam proses tersebut ini ada upaya rekayasa, ada upaya pelanggaran hukum dan undang-undang. Nah, dari situ kita bisa melihat ini pelanggaran etik ataupun pelanggaran undang-undang. Nah, kalau pelanggaran etik karena berdasarkan undang-undang advokat itu ada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, maka ini bisa dilaporkan ke, misalnya kalau kami di Pradi, dilaporkan ke Pradi. Nah, kalau misalnya polisi itu ada divisi Propam, ya kan? Atau kejaksaan ada komisi kejaksaan, atau di Mahkamah Agung ada komisi yudisial, ataupun ada badan pengawas Mahkamah Agung, hakim-hakim yang melakukan pelanggaran. Nah, artinya itu kita melihat. Oh, seperti itu Bang ya. Tapi kalau terkait masalah itu Bang, rekan sejawat Abang yang DS itu kita melihatnya memang ada pelanggaran kode etik atau enggak sih Bang? Tapi dilihat kan dia memang membela kliennya Bang, seperti itu. Iya. Seperti apa kita melihat? Kalau saya sih pertama harus kita lihat dulu perkaranya seperti apa. Misalnya ini misalnya ya, kalau dia kalau masalah sengketa kepemilikan itu biasanya ada gugatan perdata. Nah, kalau dia ada gugatan perdata, nah itu para pihak itu nggak boleh melakukan apapun, misalnya kasusnya ataupun sengketa lahannya diberhentikan misalnya. Artinya si pengacara ataupun si kliennya itu tidak boleh melakukan apa-apa di tanah sengketa tersebut. Nah, artinya deadlock lah perkara ini. Nah, jadi tidak boleh ada perlakuan ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Nah, saya lihat itu kan jalan umum tuh. Nah, ini ditutup. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu juga etikanya. Nah, misalnya kalau putusan ini sudah inkrah, dimenangkan misalnya oleh masyarakat, ini kan kita anggap aja masyarakat lawan pemerintah lah. Nah, misalkan dimenangkan oleh masyarakat, nah itu wajib dieksekusi berdasarkan putusan oleh panitera misalnya. Nah, baru itu boleh diapain, misalnya tanahnya ditutup, tanahnya mau digusur. Nah, artinya itu sah menurut hukum. Nah, saya melihat ini belum ada upaya hukum perdata. Nah, tapi sudah kalau nggak salah itu dikenakan undang-undang lalu lintas yang mengganggu ketertiban umum, mengganggu jalan. Nah, saya lihat seperti itu. Nah, artinya kalau melihat perbuatan itu sebenarnya ya tidak dibenarkan juga, karena kan ini masalah lahannya belum selesai nih. Nah, tapi kalau dia sudah menang ataupun sudah jelas siapa yang punya, nah baru boleh ataupun melakukan tindakan upaya hukum apapun. Oh gitu, siap. Nah, oke. Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir juga karena waktunya juga sangat mepet sekali. Ya Bang. Jadi lantas bagaimana sih Bang seorang advokat sendiri menjalankan tugasnya jika jika bisa dibayang-bayangi oleh jeratan hukum seperti itu Bang? Izin Bang. Iya, kalau saya sih melihat ini namanya profesi ya, profesi atau pekerjaan. Nah, sama saya pertanyaan ini juga samalah kalau saya timpakan kepada misalnya teman-teman wartawan, teman-teman kepolisian ataupun hakim. Nah, selama dia memegang teguh ya kan dalam rangka profesi pekerjaannya secara benar dan itu tidak melanggar undang-undang, nah saya yakin kenapa kita takut gitu kan? Soalnya kalau misalnya kita selaku wartawan misalnya dalam kita meminta berita, kita minta uang, kita ngancam. Begitu juga advokat, dia mau uangnya aja tapi perkaranya kliennya tidak didampingi, tidak dibela. Nah, artinya selama kita benar menjalankan tugas profesi itu, saya pikir kita tidak usah takut gitu. Oh, seperti itu Bang. Siap. Oke Bang. Baik Bang, terima kasih atas waktunya Bang dan kesempatannya. Maaf, ini tadi sepertinya juga sibuk banget di tengah-tengah kesibukannya. Oke Bang, saya akhiri ya. Oke Tribuners, begitulah perbincangan kita bersama dengan Ketua Ikatan Advokat Indonesia IKADIN Lampung, yaitu Bang Alian Setiadi. Kita akan bertemu pada acara tindak berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.